Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Asyhadu an la ilaha illallah waliyus salihin wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Arsalahu Allahu rahmatan lil alamin. Bulan Ramadan yang penuh berkah akan segera datang. Bagaimanakah orang beriman menyambut bulan yang mulia, bulan yang agung, bulan yang dispesialkan oleh Allah Subhanahu wa taala, yang di dalamnya ditempatkan oleh Allah salah satu rukun Islam, yaitunya puasa. Pertama, orang beriman dan setiap muslim akan menyambut Ramadan dengan bertaubat. Bertaubat dari segala dosa dan maksiat yang dilakukan. Sebab kaum muslimin dan kaum muslimat, dosa dan maksiat membuat ibadah menjadi berat. Dosa dan maksiat membuat ibadah menjadi susah. Sebagaimana Allah Subhanahu wa taala nyatakan dalam surah Al-Baqarah, ketika Allah memerintahkan minta tolong kepada Allah dengan kesabaran dan salat. Wasta'inu bis-sabri was-shalah wa innaha lakabiratun illa 'alal khashi'in. Minta tolonglah kepada Allah dengan sabar dan dengan salat. Sesungguhnya salat itu berat kecuali bagi orang-orang yang khusyuk. Salat itu berat bagi orang-orang yang hatinya tidak khusyuk, hatinya penuh dengan dosa. Begitu juga puasa Ramadan. Dia akan menjadi sangat berat apabila diri kita bergelimang dosa, bergelimang maksiat. Oleh karenanya, menyambut bulan Ramadan, cara yang pertamanya adalah dengan bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala agar dosa-dosa kita terhapus, agar maksiat yang kita lakukan diampuni dan dimaafkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita harus mengakui bahwa diri kita tidak lepas dari dosa dan maksiat. Mungkin pagi, siang, sore, malam. Kullu bani Adam khata' wa khairul khata'ina at-tawwabun, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Setiap anak-anak Adam itu orang-orang yang berdosa, dan sebaik-baik yang berdosa adalah orang yang bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Bila kita menginginkan selama Ramadan kita akan berpuasa dengan baik, kita akan sholat malam dengan baik, kita akan banyak berzikir, kita akan banyak tilawah. Semuanya adalah agenda amal soleh dan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan semuanya akan menjadi sangat ringan dilakukan apabila kita bertaubat dan membebaskan diri dari dosa-dosa. Oleh karenanya, cara kita menyambut yang pertama bulan Ramadan adalah dengan segera bertaubat, menghapuskan dosa-dosa, membersihkan diri kita dari maksiat. Cara yang kedua, kita menyambut bulan Ramadan adalah dengan memperbanyak doa agar disampaikan kita bertemu dengan bulan Ramadan, agar kita dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala menambah dan menambah amal soleh dan ibadah kepadanya. Baginda Nabi SAW mengajarkan kita dalam hadis yang sahih doa yang sering kali beliau ucapkan. Nyaris setiap hari beliau ucapkan. Bahkan di ujung-ujung solatnya beliau baca doa ini. Atau setelah melaksanakan solat wajib. Baginda Nabi SAW mengatakan doanya, Allahumma a'inni ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Ya Allah, bantu aku untuk senantiasa mengingatmu, kemudian bersyukur kepadamu, dan untuk bisa beribadah sebaik-baiknya kepadamu. Ini doa-doa Nabi SAW. Dahulu para salafun saleh, para sahabat, para tabi'in, mereka jauh-jauh hari sudah berdoa kepada Allah untuk disampaikan ke bulan Ramadan. Dan kemudian apabila mereka sudah bertemu dengan Ramadan, sudah mengisinya dengan berbagai ibadah, maka mereka kemudian berdoa agar seluruh amal solehnya diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Ada sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Tirmizi. Walaupun hadis ini oleh sebagian ulama dikatakan sebagai sebuah hadis yang dhaif, tetapi makna dan kandungannya sejalan dengan kandungan Al-Quran dan hadis-hadis yang sahih. Bahwa Rasulullah SAW ketika di bulan Rajab berdoa, Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'ban wa balighna Ramadan. Ya Allah, berkahilah kami di bulan Rajab dan di bulan Sya'ban, dan sampaikan umur kami ke bulan Ramadan. Begitulah orang-orang soleh menginginkan kebaikan, menginginkan bertemu dengan kebaikan. Dan salah satu
Aplikasi dari keinginan itu adalah doa. Nabi SAW mengajarkan, ad-doa huwal ibadah. Berdoa itu adalah ibadah. Dan mendoakan kebaikan-kebaikan agar sampai kepada diri kita, agar mudah kita kerjakan, agar bisa kita ikut serta di dalamnya, adalah sebuah ibadah yang mesti kita lakukan. Maka cara kedua kita menyambut bulan Ramadan adalah dengan memperbanyak doa, berharap kita bertemu dengan Ramadan, bisa melaksanakan berbagai amal soleh dan ibadah di dalamnya. Cara yang ketiga kita menyambut bulan Ramadan adalah dengan menghadirkan rasa bahagia, menghadirkan rasa kerinduan untuk bertemu dengan Ramadan. Untuk segera sampai umur ke sana. Ada kebahagiaan. Sebab Ramadan adalah karunia dari Allah Subhanahu wa taala. Bisa berpuasa di siang hari, bisa qiyam di malam hari, bisa tilawah, bisa berzikir, berinfak, bersedekah. Itu semua karunia yang sangat mahal. Dan orang-orang beriman diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk berbahagia dengan karunia Allah itu. Dalam surat Yunus 58, Allah Subhanahu wa taala mengeluarkan perintahnya. Qul bi fadlillahi wa bi rahmatih fabidzalika falyafrahu huwa khairun mimma yajma'un. Katakanlah wahai Muhammad, kata Allah, hanya dengan karunia Allah dan rahmatnya saja kalian berbahagia. Itu lebih baik dari apa yang kalian kumpulkan dari dunia ini. Apa itu karunia Allah? Apa itu fadlullah? Karunia Allah itu adalah ibadah. Karunia Allah itu adalah ketaatan. Karunia Allah itu adalah mentaati Allah Subhanahu wa taala. Maka apabila seorang mukmin diberi taufik, diberi kemudahan beribadah, dia telah mendapatkan karunia yang sangat besar. Dia telah mendapatkan rezeki dan rahmat dari Allah Subhanahu wa taala yang begitu luas. Maka cara menyambut bulan Ramadan adalah penuh bahagia, penuh gembira. Nabi SAW dalam hadis-hadis yang sahih, setiap kali akan datang Ramadan, beliau menyebarkan kabar gembira itu. Beliau berkhutbah, beliau berpidato. Ja'akum Ramadan. Telah datang kepada kalian bulan Ramadan, kata Rasulullah. Syahrun mubarak, bulan penuh berkah. Syahrun turfa'u fihil a'mal. Bulan yang diangkat amal ke Allah Subhanahu wa taala. Syahrun tuftahu fihi abwabul jinan. Bulan yang dibuka pada bulan tersebut pintu-pintu surga. Wa tughlaqu fihi abwabun nar, dan ditutup pintu-pintu neraka. Wa tughallu maradatu syayatin, kata Rasulullah SAW, dan dibelenggu setan-setan pembangkang. Jadi baginda Rasulullah SAW memberikan kabar gembira, memberikan semangat kepada para sahabat, begitu bahagianya menyambut kedatangan Ramadan. Maka cara kita menyambut kedatangan Ramadan adalah kebahagiaan, kesyukuran. Apabila datang bulan Ramadan dan kita menyaksikan bulan itu muncul, baginda Nabi SAW mengajarkan dalam hadisnya sebuah sunnah doa. Apabila kita melihat hilal Ramadan, doa agar dapat kebaikan. Doa betapa kita bahagia bulan itu sudah datang. Doa betapa kita sangat senang kita bertemu di bulan Ramadan. Nabi SAW mengajarkan doanya. Allahumma ahilhu alaina bil yumni wal iman was salamah wal islam. Rabbi wa rabbukallah. Ya Allah, pertemukan dia dengan kami ini. Dengan keamanan, dengan keimanan, dengan keselamatan, dengan Islam. Tuhanku dan Tuhanmu adalah Allah Subhanahu wa taala. Begitu ekspresi baginda Rasulullah SAW dalam menyambut bulan Ramadan. Cara ketiga kita menyambut bulan Ramadan adalah mempersiapkan diri dengan fikih Ramadan. Memperbaharui kembali ilmu dan informasi kita tentang berbagai hukum-hukum yang terkait dengan Ramadan. Kita perlu membaca kembali kaum muslimin dan kaum muslimat. Apa hukum-hukum puasa, rukun, syaratnya, yang membatalkannya, keutamaannya. Bagaimana kita melaksanakan ibadah di siang hari. Apa cara kita melaksanakan ibadah di malam hari. Tarawihnya seperti apa, witirnya seperti apa. Hukum-hukum yang terkait dengan makan sahur. Hukum-hukum yang terkait dengan berbuka. Hukum-hukum terkait yang hal-hal kontemporer hari ini. Apa saja yang menambah atau mengurangi pahala puasa kita. Maka ini perlu dikaji ulang. Perlu dibaca kembali. Karena kita sudah 1 tahun berlalu melakukannya. Manusia selalu akan lupa. Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kita untuk terus bertanya
Fas'alu ahla dzikri in kuntum la ta'lamun. Tanyalah orang yang paham. Tanyalah ulama apabila kalian tidak memahaminya. Maka indikasi seorang muslim betul-betul sedang mempersiapkan diri dia menyambut Ramadan adalah dia kembali membaca ulang tema fikih Ramadan. Fikih puasa, fikih qiyam, fikih berbuka, fikih sahur dan seterusnya. Atau dia membuka kembali kajian-kajian, menghadiri majlis ta'lim di masjid yang membahas dan mengupas tema-tema terkait dengan fikih Ramadan. Terakhir yang kelima, cara seorang muslim, seorang muslimah serius menyambut bulan Ramadan adalah merencanakan kebaikan selama Ramadan. Meniatkan dengan tekad yang kuat apa kira-kira yang akan dibuat Ramadan besok. Kaum muslimin, tidak sedikit orang yang baru beberapa hari Ramadan meninggal dunia. Bahkan ada yang wafat sebelum Ramadan datang. Di akhir Sya'ban dia meninggal dunia. Betapa beruntungnya dia apabila sebelumnya dia sudah pasang niat. Bukankah baginda Rasulullah SAW mengajarkan, innamal a'malu binniyat wa innamal likulli imri'in ma nawa. Sesungguhnya semua amal itu tergantung dengan niat dan seseorang akan memperoleh apa yang diniatkannya. Betapa bahagianya orang yang mungkin hari pertama Ramadan wafat, tapi dia jauh-jauh hari sudah berencana, ya Allah, saya berniat selama Ramadan saya akan khatam Quran 3 kali. Ya Allah, saya berniat selama Ramadan saya akan berinfak sekian rupiah. Ya Allah, saya berniat selama Ramadan akan mengundang orang berbuka sekian banyak. Ya Allah, saya berniat Ramadan akan pergi umroh. Ya Allah, saya berniat Ramadan akan melakukan berbagai macam jenis amal soleh. Ini perlu diniatkan. Ini perlu ditekadkan dalam diri kita. Sebagaimana Allah katakan dalam firman-Nya, "Lau sadaqallaha lakana khairan lahum." Jika ada seseorang jujur, tulus, berazam, benar kepada Allah Subhanahu wa taala, sungguh itu adalah sangat baik bagi mereka. Maka perlu ada rencana-rencana. Bagi yang berkeluarga, suami sama istri, silakan berbicara. Apa target kita Ramadan besok? Ayah dan bunda kepada anak-anaknya, apa target Ramadan? Target tentang akhirat, target tentang dunia yang baik-baik, target tentang diri kita, keluarga kita. Ramadan sebuah momen yang mahal. Betapa meruginya bila kita tidak menyiapkan persiapan yang serius, persiapan yang memadai menyambut tamu agung yang mulia ini, yang bisa jadi Ramadan ini adalah Ramadan terakhir kita di dunia. Aku qouli hadza wa astaghfirullah li wa lakum wa lisairil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat fastaghfiruh innahu wal ghafurur rahim. Wallahu a'la wa a'lam bissawab. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. محمد رسول الله